Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas seputar Bitensor atau dengan tikernya yaitu TAU, yang mana harusnya teman-teman udah pada tahu ya, buat TAU ini adalah salah satu koin yang masuk ke dalam narasi AI. Dan kalau kita intip berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasarnya, tentu Bitensor ini kita tahu merupakan salah satu big cap ya dari narasi AI di crypto market. Dan kalau kita sortir dari narasi AI ini, dia ada di top 3 nih, tepat di bawah ICP dan di atas Filecoin. Dan per video ini saya record, untuk secara garis besarnya atau secara overall, ini Bitensor atau TAU ini menempati posisi ke-41 apabila diurutkan berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan di sini ya, kalau teman-teman nonton nih buat video analisa TAU saya yang sebelumnya, di video tersebut saya sempat kasih teman-teman salah satu probability, yang mana di sini saya lihat bahwasannya marketnya TAU ini sedang berada dalam kecenderungan yang lebih bearish dibandingkan kecenderungan bullish, teman-teman. Dan di situ saya katakan di salah satu probabilitas, bahkan probabilitas pertama, di situ saya mengatakan bahwasannya TAU ada potensi ya buat hit di demand areanya kembali di yang ada di sini, teman-teman. Mengingat demand area ini tuh menahan pergerakan TAU ini banyak banget ya. Kalian bisa notice sendiri berapa banyak testing yang terjadi di area support atau demand zone yang ada di sini. Dan ternyata tepat, teman-teman, ini TAU kembali terkoreksi ke demand area ini. Dan tepat saat dia koreksi di sini, ketika dia hit ya dan terkoreksi ke demand area ini, memang ada bounce atau rebound yang cukup signifikan, yang mana kalau kita ukur dari bawah ke atas, teman-teman, lebih kurang ke bodinya gini 20% lebih, teman-teman, buat reboundnya. So congratulations buat teman-teman yang mungkin eee, mendapatkan keuntungan dari analisa saya. So congratulations sekali lagi. Namun tentu apapun outlook yang saya berikan atau apapun pendapat saya di berbagai video sebelumnya maupun di video kali ini, tentu disclaimer dulu bahwasannya itu sama sekali bukan saran finansial, teman-teman. Tentunya tidak ada sama sekali niatan saya untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali saya tidak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan tentu itu selalu akan saya ingetin, teman-teman, untuk disclaimer tersebut. Dan langsung aja kita akan coba bahas tahu ini secara lengkap ya. Dan di sini mungkin kita akan coba lihat dulu dari segi open interest, teman-teman, di mana Bitensor dalam 24 jam terakhir sangat disayangkan mengalami pelemahan open interest lebih kurang sebesar minus 7,15%. Dan di sini kalau kita lihat dari segi token terminal Bitensor ya, ini token trading volume dan core developer-nya memang dalam beberapa waktu terakhir ini masih mengalami tren yang menurun, teman-teman, atau mengalami downtrend ya untuk core developer dan token trading volume-nya, yang mana masih melemah dari waktu ke waktu dalam jangka waktu dekat ini. Dan di sini kalau kita coba lihat juga dari data CoinGlass, teman-teman, di sini dalam 24 jam terakhir untuk Bitensor ini ada lebih kurang 296.061 K ya, atau lebih tepatnya 296,61 ribu. Nah itu, teman-teman, lebih tepat penyebutannya. Dan ini ada sekitar segini yang terkena liquidation dalam 1 hari atau 24 jam terakhir untuk Bitensor sendiri. Dan let's see ya, kalau kita lihat by chart, memang sebenarnya, teman-teman, ini Bitensor memang sudah memberikan kita konfirmasi yang cukup baik untuk rebound-nya, yang mana dengan adanya rebound ini kan artinya kita dikasih konfirmasi nih bahwasannya demand area ini atau pada demand area ini ada loh buyers yang tertarik membeli. Mengingat sebelum-sebelumnya nih, kalau kalian lihat, ini kan tadi saya udah kasih lihat nih testingnya cukup banyak, teman-teman. Yang mana ya kita coba sedikit gambarin kali ya. Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, di sini ada testing, kemudian di sini testing lagi, kemudian di sini juga testing lagi. Bahkan di sini ketika tadi liquidity sweep ketahan juga testing lagi di sini di demand area ini. Kemudian di sini juga tertahan atau berhasil testing lagi, teman-teman. Dan sejauh ini Bitensor belum pernah bermain di bawah demand zone atau demand areanya yang ada di sini, teman-teman. Which means ini adalah demand area yang krusial banget nih buat kita, atau buat teman-teman yang mungkin punya barangnya, quote on quote. Ini teman-teman wajib banget perhatiin demand area atau area support yang tertera di sini, teman-teman. Nah, di sini saya mau kasih beberapa probability berdasarkan outlook pribadi saya, tapi tentu ini hanya sekedar analisa saya pribadi, cuman eh, POV dan sudut pandang saya pribadi, dan sangat mungkin salah. Maka dari itu teman-teman nggak boleh jadi ini sebagai financial advice, dan juga teman-teman harus analisa dan riset mandiri juga nih, teman-teman. Nah, yang pertama, jika memang kondisinya terus seperti ini, teman-teman, yang mana kondisinya terus mengalami penurunan yang signifikan, ditambah dengan kalian bisa lihat ya stochastic RSI-nya di sini udah berada dalam area yang overbought. Dan jika ini slowing down, teman-teman, maka ada potensi diikuti juga dengan price action-nya. Dan jika
tekanan jualnya dari Bitensor ini terus-menerus terjadi, maka ada potensi ya memang buat Bitensor ini, bisa aja teman-teman untuk testing lagi ke demand area yang di sini dan bahkan bisa aja breakdown teman-teman. Dan jika dia breakdown, maka yang akan terjadi adalah lebih kurang kayak gini teman-teman, yang mana seperti sebelumnya ya, dia breakdown, testing dulu, kemudian, baru mengalami penurunan kembali ke bawah, dan ini mungkin aja history repeat itself yang mana dia turun atau breakdown, testing dulu ke resistance-nya yang mana ini sebelumnya adalah support atau lebih dikenal sebagai support become resistance teman-teman ketika udah di breakdown, and then bisa aja dia melanjutkan penurunannya kembali ke level-level harga yang lebih rendah. Dan jika hal ini yang terjadi, maka tentu secara bias Bitensor ini akan berada dalam kondisi yang cukup negatif karena dia akan untuk pertama kalinya ya membentuk yang namanya all time low nih dengan ter-breakdown-nya dari demand area-nya yang ada di sini, teman-teman. Dan di sini ya, kalau teman-teman tanya saya buat konfirmasinya, sebenarnya cukup gampang. Let's say kita pindah ke time frame yang cukup kecil, teman-teman. Ya mungkin kita pindah ke 4 jam dulu kali ya. Nah, lebih kurang seperti ini. Dan di sini ya, harusnya teman-teman itu notice ada yang namanya area konsolidasi di Bitensor ini. Jadi kalau kita gambarin lebih kurang kayak gini, teman-teman. Nah, untuk kasarnya lebih kurang kayak gini ya, untuk area konsolidasi dari Bitensor ini. Jadi sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir, Bitensor price action-nya ini ranging aja atau bermain aja di kisaran level harga ini. Dan let's see ya, ini akan, breakdown kemana atau breakout kemana, yang mana kalau dia ini break ke bawah teman-teman, maka ini kita akan mengonfirmasi adanya kembali testing di demand area ini dan teman-teman harus lihat lagi konfirmasi apakah demand area ini mampu memberikan rebound yang impulsif juga seperti sebelumnya, atau justru dia akan ter-breakdown, teman-teman. Yang mana kalau ter-breakdown, maka posibilitas pertama tadi yang mungkin bisa terjadi. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata nih memang di demand area ini berhasil untuk membuat atau dan menahan pergerakan harga dari Bitensor dan menciptakan rebound-rebound yang impulsif seperti ini, dan secara gak langsung ya, ini kan memberitahu kita atau memberi kita pertanda atau sign bahwasannya buyer sih tertarik loh untuk akumulasi tahu di level harga atau di range harga yang tertera di demand area ini. Dan kalau itu yang terjadi dan justru menunjukkan, penguatan ya dari segi price action dan breakout dari, eee, level harga konsolidasi ini, maka ada potensi ya, apalagi jika memang ini bisa di-take over nih untuk, high point kecil yang ya lebih kurang ada di sini ya ketika dia naik teman-teman. Let's say ini bisa di-take over, maka ini akan menjadi, opportunity ya atau mungkin akan menjadi indikasi yang menarik buat Bitensor karena ada potensi dia untuk coba nih, mengalami penguatan ke level-level harga yang selanjutnya teman-teman atau yang lebih tinggi. Let's say kalau misalkan Bitensor ini bisa nih, bergerak mungkin kembali impulsif ke atas dan perlahan bisa kembali climbing up untuk price action-nya, maka, bukan nggak mungkin Bitensor ada potensi nih buat testing lagi ke area supply atau resistance yang tertera di atas sini, teman-teman. Dan kalau kalian mungkin mau lihat nih Bitensor ini kembali bullish lagi, maka mungkin salah satu sign atau pertanda yang harus diberikan kepada Bitensor atau dari Bitensor sih lebih tepatnya kepada kita semua lah ya, adalah ini teman-teman, yaitu, kalau kita coba ubah lagi time frame-nya jadi daily. Nah, lebih kurang seperti ini, maka salah satu hal yang harus dilakukan oleh Bitensor atau sign yang harus diberikan Bitensor kepada kita adalah ya dia harus breakout teman-teman dari supply areanya yang ada di sini ya. Dan jika hal itu bisa terjadi, maka memang ada potensi buat Bitensor ini mungkin bisa nih menguat ke level-level harga selanjutnya, yang mana kalau misalkan dia bisa breakout dari resistance yang di sini dan menjadikannya area support, maka ini bisa jadi batu pijakan buat Bitensor untuk kembali mengalami penguatan ke supply areanya yang ada di atas lagi. Dan ini gambar garisnya cukup jelek teman-teman, tapi, hopefully teman-teman ngerti apa yang saya maksud teman-teman. Jadi, ya mungkin dalam jangka waktu dekat kita mungkin akan lihat ya Bitensor ini mungkin, masih ranging di, area konsolidasi ini dan let's see kita harus menunggu konfirmasi. Untuk melihat nih, untuk pergerakan arah Bitensor ini next-nya kira-kira nih teman-teman akan ke arah mana, lebih kurang seperti itu. Dan ini hanya perspektif saya, teman-teman nggak boleh jadiin financial advice. Dan kalau kita coba intip dari data yang lain teman-teman, yang mana kalau kita intip dari sini, nah sebenarnya Bitensor ini itu memang ya dalam Q1 ini menghasilkan return yang cukup buruk, yang mana, di bulan Maret sangat disayangkan ya justru dia masih, floating minus juga buat return-nya. So let's see apakah ini return-nya bisa diperbaiki di bulan Maret ini atau enggak. Dan kalau kita melihat teman-teman, yang menarik juga adalah kalau kita lihat mindshare. Nah di sini sebenarnya ya, kalau ini saya amati, mungkin di sini teman-teman lihat narasi AI ini masih menjadi narasi yang primadona dalam beberapa waktu ke belakang, yang mana persen share ini, diurutkan dalam 7 hari terakhir.
Namun sebelum-sebelumnya, itu saya mulai melirik bahwasannya ada potensi ya, DeFi ini mulai naik loh teman-teman. Jadi narasi DeFi ini mulai mendapatkan persen share-nya kembali, atau mulai keep up lagi untuk persen share-nya, yang mana seperti yang kalian tahu ya, social mindshare ini kan menunjukkan, eee, untuk berapa persen sih untuk koin-koin ini atau, narasi-narasi lebih tepatnya yang ada di cryptocurrency ini mulai diperbincangkan oleh kalangan orang atau banyak kalangan orang terutama di sosial media, teman-teman. Jadi lebih kurang itu yang diukur dan kita mungkin bisa melihat nih narasi DeFi ini mulai, up lagi buat, persen share-nya. Dan so far narasi AI ini, masih menjadi primadona, tapi let's see ya apakah ke depannya narasi AI ini lebih tepatnya di Q2 akan mulai meredup teman-teman, atau justru masih happening lagi nih buat narasi AI di quarter kedua atau kuartal 2 mendatang, teman-teman. Dan feel free tulis pendapat kalian seputar narasi AI dan juga, Bitensor ya. Apakah kalian salah satu holdernya? Coba komen di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian salah satu holdernya, boleh banget nih coba komen, apakah kalian lagi di posisi yang floating profit atau justru lagi nyangkut nih, teman-teman. Dan lebih kurang kayak gitu buat video pembahasan kali ini. Jangan sungkan juga buat teman-teman yang mau request, langsung aja request di kolom komen di bawah. Dan kalau banyak yang tertarik, akan saya usahakan buat bahas cepatnya. Dan lebih kurang seperti itu. Thank you and I will see you teman-teman in the next video.